Bagus, selamat sore pemirsa Jejak Widodo. Hari ini saya berada di depan kantor Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojonggede. Saya akan wawancara khusus dengan Kelurahan Pabuaran, Bapak Muhammad Yusuf. Apa dan bagaimana serta seperti apa keadaan Kelurahan Pabuaran terkini. Ikuti wawancara dengan kami. Diceritakan Pak, perkembangan Kelurahan Pabuaran terkini bagaimana Pak? Perkembangan Kelurahan Pabuaran, ya alhamdulillah sih masyarakatnya sudah mindsetnya sudah bagus. Tapi ada beberapa masyarakat yang memang karena memang kita perubahan status dari desa menjadi kelurahan, banyak yang berpikiran bahwa kelurahan itu sama dengan desa, terutama di infrastruktur. Kan kalau desa ada Samisade, ada ADD, ada DD dan lain sebagainya, yang memang untuk kegiatan-kegiatan penunjang lain bisa dibantulah. Karena apa? Infrastruktur terutama di desa itu ada sampai saja 1 miliar satu desa. Yeah. Itu akan mendapatkan, ya masyarakat minimal kan terbantu dengan semua jalan rusak, infrastrukturnya, drainase, terus untuk turap dan lain itu bisa dari situ, asalkan benar pengerjaannya. Ya mungkin lebih tahulah kalau yang itu LPM yang bersangkutan. Tapi kalau di kelurahan, terutama begitu saya masuk ke Kelurahan Pabuaran tahun 2022 bulan antara Maret dan April, itu turun dana 350 juta, kan udah jauh sekali. Iya. Jauh sekali. Mungkin karena kita kelurahan dan mungkin sudah masyarakatnya menengah ke atas lah. Yeah. Padahal walau untuk melihat sama aja, tapi alhamdulillah itu sudah terbantu dari pemerintah, karena memang banyak kelurahan ini, ada 19 kelurahan di kabupaten ini, mungkin banyak yang harus dibantu dulu. Kalau insya Allah mungkin Pabuaran, nah tahun sekarang ini Pabuaran akan mendapat 934 juta. Dan apa itu Pak? Dana infrastruktur. Okay. Infrastruktur, ada yang mengatakan samsakel, sebetulnya ya enggak itu juga, tapi kalau dibanding dengan desa masih jauh Pak, masih jauh. Kita 1 miliar pun enggak sampai. Itu 934 juta itu dengan dana alokasi umum 200 juta, jadi tinggal 700 sekian. Tapi fungsinya sama nanti dalam pengerjaannya. Itu dipegang langsung masuk ke rekening bendahara LPM, bukan lurah. Karena memang langsung gitu ya, rekeningnya lurah, rekeningnya LPM. Saya ini ulang lagi, masuk rekening LPM bendahara, pengerjaannya pun LPM nanti. Untuk mengerjakan lurah hanya mengetahui dan memantau, begitu. Jadi saya berharap kepada masyarakat Kelurahan Pabuaran khususnya, desa dan lurah tidak sama. Ada sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa kelurahan itu sama dengan desa, cuma namanya aja beda. Jadi desa dan kelurahan, ada yang berkata begitu. Saya perlu dipahami itu tidak sama, dan tidak sama dalam arti infrastruktur beda-beda. Kita alhamdulillah nih di tahun sekarang, dan sudah ada beberapa titik dengan bantuan dari pihak kecamatan dan kecamatan, Pak Camat, Subag Keuangan, Pusekcap, alhamdulillah kita mendapat agak lumayan dari tahun kemarin, naiknya drastis 934 juta. Mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat di bawah yang perlu infrastruktur, karena memang jalan kita alhamdulillah yang tadinya sudah rusak kan udah agak bagus, apalagi penambahan sekarang mungkin untuk cor-cor jalan atau mana ini yang rusak-rusak insya Allah akan tertutupilah dari masuk itu. Dan untuk kebaikan masyarakat depan, dan saya juga mau berharap kepada masyarakat Kelurahan Pabuaran khususnya agar taat pajak, dalam arti pajak dibayar sebelum Agustus, ya nggak apa-apa kelewat, mungkin kena denda. Karena pajak ini pajak apa saja? Pajak pembinaan bangunan, PBB ya terutama pajak PBB. Kita alhamdulillah buku 1 itu mencapai 60% sekian. Saya alhamdulillah kepada masyarakat Pabuaran ini antusias sangat tinggi. Jadi karena uang pajak ini digunakan untuk masyarakat juga, balik lagi kepada masyarakat. Ya tadi itu infrastruktur. Nah dengan 60% ini alhamdulillah mungkin tahun besok bisa 1 miliar atau ya kurang juga, kita nggak tahu. Yang begitu kita berusaha untuk kedepannya agar Kelurahan Pabuaran lebih maju. Gitu Pak. Terima kasih.
Pak, kalau kita merespon pertanyaan-pertanyaan warga nih Pak, jadi apa sesungguhnya untungnya status kelurahan itu dibandingkan desa? Karena kalau desa kan mendapatkan banyak sekali jenis-jenis dana ya, ada dana desa, dana macam-macam yang Bapak Lurah tadi sebutkan. Jadi apa sesungguhnya keuntungan dari status kelurahan? Kalau kelurahan itu keuntungannya saya masih ini ya, tapi kalau menurut saya untung rugi kan kita di pemerintahan, tentunya tidak ada untung rugi. Kalau di desa mungkin karena di desa namanya juga desa, desa apa gitu, karena memang membangunnya kan banyak kan desanya ada di belakang Pak. Kalau di kelurahan itu kalau dilihat masyarakatnya sudah mungkin ada kriteria yang membedakan antara desa dan kelurahan. Kalau masalah untung rugi saya rasa ya nggak untung nggak rugi sih kalau karena pasti kalau untuk mungkin untungnya untuk desa mendapatkan sementara ini sekian, ada ADD, ada dana desa, ada anggaran dana desa, ada samisade, itu pun kan ke masyarakat lagi karena memang desa ini lebih dibutuhkan daripada kelurahan. Nah, saya bilang tadi kembali ke awal, kelurahan ini kenapa jadi kelurahan, mungkin dianggap masyarakatnya sudah menengah lagi istilahnya. Padahal memang masih ada juga, banyak juga di kelurahan itu nggak semua kelurahan itu bisa masyarakat menengah, ada yang juga di bawah. Ya kita nanti kan kelihatannya juga nanti dari pertumbuhan penduduk juga gitu Pak. Baik Pak, kalau soal keadaan masyarakat Pak, bagaimana tingkat kemiskinan yang ada di Kelurahan Pabuaran ini Pak? Apakah cukup tinggi atau sudah berubah menjadi lebih bagus begitu dibandingkan sebelumnya Pak? Alhamdulillah untuk tingkat kemiskinan sih nggak terlalu signifikan, sekarang udah naik, dan Bapak lihat sendiri kita walaupun gimana kan banyak orang masyarakat Pabuaran, Kelurahan Pabuaran khususnya apa ya, lebih banyak kegiatan daripada tidak gitu. Ya kita lihat sendiri lah, mobilitas sudah tinggi kan, sampai malam pun ini masih ramai yang dagang, yang apa, maksudnya nggak inilah gitu. Mungkin kalau yang agak kurang ada apa istilahnya ya, pekerjaan kurang ini paling di apa ya, di istilahnya diganti dengan yang lain lah gitu. Dalam arti bukan ganti lain apa, biasanya dia dagang, kalau semua tidak cocok atau gimana bisa bertani atau gimana. Memang di sini kalau bertani memang sudah ada lahan. Ada lahannya karena memang sudah perumahan semua, itu mungkin itu Pak. Baik, gimana dengan tingkat kriminalitas selama Bapak menjabat di sini? Saya rasa sih saya belum tahu sebelumnya ya, karena saya tidak ini kriminalitas udah mending agak ini, karena kita bekerja sama dengan Bimas, Babinsa, dan untuk Kelurahan Pabuaran ini dan seterusnya 8 desa yang lainnya semua dua. Kalau Kabupaten Bogor cuma satu, kita dua ini Bimasnya dua, walaupun yang satu di Kapospol ya, Babinsanya Pak Priyono dengan Pak Suhut. Alhamdulillah beliau dengan turun ini kadang-kadang memberitakan Pak ada ini, jadi lebih cepat tanggap. Jadi bermasyarakat, Bimas dan bisa guyup dengan masyarakat gitu. Ada hal apapun, sekecil apapun langsung cepat gitu kan. Contohnya kebanjiran, kebakaran, sampai tenggelamnya masyarakat di sungai di RW 14 kalau nggak salah, 17 atau 14. Ya, jadi itu cepat, jadi responsif gitu. Jadi nggak nunggu lagi. Ada bahkan kadang-kadang saya suka kalah juga tuh kalau informasi cepat gitu dari beliau mau kayak kebakaran gitu. Itu Pak. Jadi kita terbantu dengan Bimas dan Babinsa. Dan hanya Pabuaran yang mendapat privilege khusus dua itu semua. Ya? Oh, semuanya. Desa, untuk desa juga sama dua-dua. Oh. Kalau saya waktu di Cibinong kan Babinsa 1, Bimasnya 1. Pabuaran saya juga ada 2, jadi 4 gitu. Tapi alhamdulillah sih, karena memang kalau di Pabuaran pantasnya apa? Memang kan luas, penduduknya juga luas. RW-nya juga 17, RT-nya juga 123. Mungkin kalau 1 agak keberatan. Keberatannya kemana? Tidak bisa mengalami masyarakat, kalau ada kejadian, kalau ada 2 kan bisa tersebar. Gitu. Iya. Itu beban penduduk yang padat gitu ya. Padat. Iya. Berapa terakhir Pak jumlah penduduk di Pabuaran? Sekitar 40.000 ya? Nggak sampai 40.000. Yang pasti saya tahunya cuma 133 RT, 19 RW aja. 17 RW. 17 RW, 133 RT. Iya. Itu belum ada pemecahan lagi, belum ada penambahan lagi. Iya. Ada kemungkinan dipecah? Mungkin ya Bu? Maksudnya RT ya? Oh, RT. Kalau untuk saat ini belum. Kalau kelurahan sih ya masih
cukup lah, belum terlalu besar, kecuali udah kayak Pabuaran sana, Cibinong harus dibekarkan karena udah mendarat penduduknya juga banyak Pak. Menghadapi pemilu nih Pak, apakah ada semacam warning gitu dari pemerintah kelurahan untuk masyarakat gitu? Ke masyarakat sih kalau kita ada kegiatan sosial ya, contohnya Maulid Nabi, paling kita berharap masyarakat tuh pemilu itu jangan jadi perseteruan antara keluarga karena dia memilih ini dengan memilih ini akhirnya jadi musuh. Saya nggak maunya tetap, karena biar lancar pemilu ini ya harus bersama-sama. Adapun berbeda pendapat itu udah biasa gitu. Tapi dalam kancah lain itu harus ya, kalau kembali lagi pada harfiahnya, jangan begitu pas udah memilih ini akhirnya jadi musuh gitu. Saya nggak mau begitu. Nah, saya sering sampaikan ke masyarakat jangan terjadi sampai demikian gitu. Selalu ditekankan di momen-momen keagamaan gitu ya. Ada waktu, saya ada waktu juga. Kalau saya tidak bisa juga ada Pak Kasih PKM dalam hal ini, selalu insya Allah menyampaikan itu. Pak, kalau beras raskin itu masih diterima nggak sih? Masih diterima. Kemarin ada 370-an, 350, 370. Karena memang ada sebagian warga yang tidak mengambil, contohnya masih tinggal 5 karung lagi, itu kita tunggu terus Pak. Contohnya ini belum hampir 2 minggu. Sisa begitu? Bukan sisa, jadi belum diambil. Oh, belum diambil. Nanti akan diambil. Akan diambil. Dan kan itu udah ada by address, gitu Pak. Tinggal 4 lagi. Ini yang seminggu yang lalu. Itu setiap bulan? Enggak. Beras itu? Kadang 3 bulan, kadang 4 bulan. Nggak rutin. Kalau sebulan sekali bisa penuh. Pak, kalau wacana ketua RT, ketua RW mau dapat BPJS ketenaga kerjaan gimana Pak? Sudah dapat isu belum? Oh, nanti ditanya ke Bu Sekal aja ya. Oh, ya, karena saya nggak tapi bidangnya semua. Tidak semuanya saya, cuma yang saya sedikit. Kalau ketenaga BPJS itu untuk RT RW Pak ya? Iya. Kalau menurut saya udah memenuhi syarat KTP KK dan sebagainya, saya rasa bisa mungkin Pak nanti diusulkan gimana. Asal kan ada yang memang sudah punya nggak dibayar-bayar, akhirnya terhambat dia untuk begitu pas ada kejadian dia sakit atau gimana, akhirnya ini kenapa nggak dibayar-bayar, akhirnya ngurus lagi dari awal, harus bayar dulu dendanya sekian, kan jadi kasih ini juga. Tadinya 22.000 umpama, kan ada 3 tingkatan ya, 3 fase ya, 1 berapa, 2 berapa, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah kalau semua kelas 3 22.500 sudah paling tinggi semua sebulan nih. Kalau dibayarkan, kalau lama tambah numpuk. Iya, berat. Banyak. Ada berat putihnya gitu. Saya nggak mau itu, tapi ya nggak bisa ini juga sih, kan kita masyarakat tuh fluktuatif kan Pak ya. Fluktuatif dalam arti mungkin dia kadang di atas atau bawah, kan rezeki juga begitu. Tidak bisa, rezeki ini harus ada segini, nggak mungkin. Karena tidak rezeki itu ya tergantung tadi kitanya juga. Baik Pak, terakhir Pak, bagaimana kesan Bapak di Pabuaran Pak dalam beberapa bulan ya, 1 tahun ya hampir ya. Alhamdulillah di Pabuaran ini dari stafnya juga guyup, maksudnya kita sama-sama merangkul. Setiap ada perbedaan dalam hal kegiatan lah apapun itu, saya baru memerintahkan cepat gitu untuk ada kegiatan ini langsung jadi cepat tanggap. Jadi saling bantu membantu lah, tidak ada cut atau gap gitu. Jadi sudah standar kelurahan ya? Standar kelurahan. Iya. Baik Pak Lurah, terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum.